Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami hendak beraktivitas, namun sebelumnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Bapa melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.'" Saudaraku, firman Tuhan ini adalah menyatakan bahwa Tuhan Yesus ketika Dia telah bangkit dari antara orang mati, maka Dia menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya dan kepada banyak orang. Nah, ketika murid-muridnya sendiri mengetahui hal itu, mereka ada yang masih ragu-ragu, ya termasuk Simon Petrus yang juga adalah murid yang benar-benar setia mengikuti Yesus setiap hari. Nah, dia sendiri pun ragu, tetapi dia mau mendengarkan ketika Tuhan Yesus mengatakan kita berpertemuan mereka di satu tempat di Galilea, maka ke-11 murid itu berangkat ke Galilea bersama-sama. Nah, kenapa 11 saudaraku? Padahal murid Tuhan Yesus itu ada 12. Ketika Judas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus untuk disalibkan, maka dia mati bunuh diri. Dia tidak ikut lagi bersama-sama ke-11 murid ini. Maka ketika Tuhan Yesus berkata untuk boleh bertemu di suatu tempat di sebuah bukit di Galilea, maka murid-murid ini yang ke-11 orang tadi berkumpul ke sana. Nah, kita lanjutkan. Ketika melihat Dia, maksudnya di sini melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudaraku, walaupun mereka sudah mendengar firman Tuhan, ya Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Ia harus menderita dan mati, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Sudah berkali-kali Tuhan Yesus katakan itu kepada muridnya, tapi mereka masih juga tidak mengerti. Mereka masih ragu, mereka masih tidak percaya akan semuanya itu. Namun ketika mereka melihat Tuhan Yesus sendiri, mereka menyembahnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa orang yang masih ragu-ragu. Yang siapa saudaraku yang Anda tahu yang ragu-ragu itu adalah termasuk Simon Petrus sendiri, Thomas sendiri masih ragu akan Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, untuk meyakinkan murid-muridnya yang ke-11 orang ini tadi, Tuhan menyatakan dirinya siapa Dia sebenarnya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup,
walaupun dia sudah mati, dia bangkit dan mengalahkan maut dan dapat bangkit dari antara orang mati. Bahwa kuasa yang di bumi dan di surga ada di dalam tangannya. Nah, itulah bukti dari keilahian Tuhan Yesus. Walaupun selama dia berada di dunia ini, saudaraku, dia 100% manusia, tetapi Roh Allah ada di dalam dia, sehingga keilahiannya itu dinyatakannya ketika dia sudah disalibkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, maka dinyatakannya lah siapa dia sebenarnya, bahwa dikatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, itulah kekuasaan Tuhan Yesus. Jadi dia adalah Allah yang hidup, Allah yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati, saudaraku. Jadi kita jangan ragu-ragu seperti murid-murid Tuhan Yesus. Beberapa orang murid-muridnya yang bersama-sama dia senantiasa melayani bersama-sama, tapi mereka masih ragu-ragu. Nah, sekarang kita, apakah kita juga masih ragu-ragu, saudaraku? Koreksi hatimu. Jangan pernah ragu, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dialah yang memberikan keselamatan. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ragu dengan keilahiannya, bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut, dan dia telah mengalahkan kematian, dan dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi ini perintah kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati dan dia akan naik ke surga, maka sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Dia menyuruh mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, saudaraku, jadi barangkali ada orang yang berkata, saya tidak pandai berkata-kata, saya tidak pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya bukan seorang hamba Tuhan, saya bukan pastor, saya bukan pendeta, yang bisa yang membaptis orang. Nah, saudaraku, memang kita bukan seorang pendeta atau pastor yang membaptis orang, tetapi mari dengan segala tingkah laku kita, perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita itu dapat dibaca orang bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kita adalah orang yang setia, yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam pergaulan kita, baik dalam perkataan kita, maupun dalam segala tingkah laku kita. Jadi ada terjadi perubahan di dalam hidup kita, sehingga orang bisa membaca kita bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini dia jadi tugas kita memang, saudaraku. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, karena memang bukan setiap orang yang mengaku dia Kristen, ya, kalau dia belum mengikuti katekisasi, dia bukan menjadi orang yang Kristen, karena setiap orang harus mengikuti katekisasi terlebih dahulu supaya dia bisa mengaku dari hatinya yang paling dalam bahwa Kristus adalah Juru Selamatnya yang hidup, karena melalui Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa. Nah, jadi oleh karena itu pasti kebenaran firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar, karena beberapa bulan harus kita mengikuti pembelajaran katekisasi itu. Nah, ketika itu sudah kita pelajari, lalu sudah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita wajib untuk memberitakannya kembali. Ya, di sini dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi dari perkataan, dari perbuatan, dari tindakan, saudaraku, ajarlah mereka melakukan. Jadi melakukan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi kita harus bisa melakukan sebagai pelaku firman Tuhan tadi. Ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus tetap menyertai kita kalaupun kita menceritakan kebenaran firman Tuhan itu. Baik tidak baik waktunya, kata firman Tuhan, maka kita harus menyampaikannya. Oleh karena itu, mari saudaraku, ambil waktu kita setiap hari untuk boleh kita merenungkan firman Tuhan. Dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita terlebih dahulu dikoreksi supaya terjadi perubahan di dalam hidup kita. Apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, apa yang tidak berkenan, tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan satu-satu kita tanggalkan dari kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin disempurnakan, supaya kita juga boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, kita dapat menyampaikan dari tingkah laku kita, dari sikap kita, dari tindakan kita, perbuatan kita, dan dari perkataan kita bisa mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pagi ini Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh memberitakan Injil-Mu, karena itulah perintah yang Tuhan sampaikan pada kami, supaya kami dapat memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Mungkin kami tidak sebagai orang hamba Tuhan, kami tidak sebagai pastor atau sebagai pendeta, tetapi biarlah dari tingkah laku, sikap kami, dari perbuatan kami, perkataan kami, dari tindakan kami, orang bisa membaca kehidupan kami bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang taat setia akan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya setiap hari Bapa. Ampuni kami kalau ada yang tidak berkenan di hati-Mu. Setiap hari kami mungkin jatuh di dalam dosa, tetapi kami percaya ketika kami mau datang kepadamu setiap hari, kami minta ampun kepadamu, maka setiap hari juga Tuhan ada pengampunan, karena Tuhan berjanji bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.